Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Diantara. Selamat mendengarkan. Acara ulang tahun Nabi sudah selesai dari sejam yang lalu. Kini tinggal keluarga inti saja yang masih sibuk bercengkrama di ruang keluarga. Mario dan Resi pun bergabung di sana. Mereka membicarakan untuk masalah pernikahan Raga dan Latifah ke depannya. Aurora dan Kinan sibuk main di ruang TV bersama Abi dan Regina. Raga duduk di samping Latifah. Cowok itu masih tidak percaya jika perempuan yang berada di sampingnya akan segera menjadi istrinya. Jadi kapan kira-kira kita akan segera melangsungkan pernikahan? Yoga berseru lebih dulu. Mario dan Resi saling pandang sebelum akhirnya mereka menatap Latifah yang nampaknya juga masih terlihat bingung. Raga mah kapan aja, sekarang gas langsung juga boleh, ayo. Raga melirik Latifah yang tersipu. Jantung Latifah rasanya mau copot. Ia tak pernah merasakan sensasi seperti ini. Terlebih lagi saat Raga memainkan jemarinya sejak tadi, membuat Latifah menahan napasnya berkali-kali. Aliran darah dalam tubuhnya seolah mengalir deras. Kupu-kupu bertebaran di dalam perutnya, membuatnya merasakan sensasi geli sekaligus senang. Latifah menarik tangannya agar tak lagi dimainkan oleh Raga. Cowok itu tersenyum miring. Tangan kanannya kini beralih merangkul tubuh mungil Latifah. Latifah juga kapan aja. Cuma Latifah minta pernikahan ini dirahasiakan dulu. Jangan sampai warga sekolah ada yang tahu kalau kita menikah. Setelah kami lulus itu terserah kalian mau mengekspos atau enggak. Yoga dan Mario mengangguk. Ia memahami kondisi kedua anaknya yang masih sekolah. Walaupun ini terkesan sangat tiba-tiba, tapi Mario yakin anaknya bisa mengatasinya. Saya juga setuju, yang penting mereka sah dalam agama dulu. Untuk resepsi kita bisa lakukan kapan saja. Asri ikut berseru. Ia menatap anaknya yang tiada hentinya menjahili Latifah. Asri ikut bahagia jika Raga bisa menemukan kebahagiaan untuk dirinya. Ya udah kalau gitu pernikahan 2 minggu lagi aja gimana? Sekarang gantian Resi yang berseru. Iya, Resi benar-benar menghormati segala keputusan yang diambil oleh anaknya. Resi tahu walaupun Raga yang membuat anaknya patah hati, tapi Raga juga yang menjadi obat dari patah hati sang anak. Raga menggeleng segera. Kelamaan, gimana kalau 3 hari lagi? Plak, Raga mengadu. Latifah memukul pahanya kencang. Kenapa? Restu udah dapat, kita juga udah setuju. Mau nunggu apa lagi? Gue gak mau nanti lo diserobot orang. Raga melotot menatap Latifah. Perempuan itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Gimana Latifah? Raga menatap Latifah dengan memohon. Perempuan itu berdeci lalu tersenyum. Iya ya udah 3 hari lagi, tapi janji lo gak boleh ngebatasin apa yang jadi keseharian gue. Yes, siap dilaksanakan bos. Raga berseru senang. Ia mengeratkan rangkulannya di tubuh Latifah. Nah, kalau Aurora sama Kinan, itu mereka kapan menikah? Pertanyaan Asri membuat semua orang menoleh menatap Aurora yang sedang mengasuh Abi bersama Kinan. Tampak serasi dan cocok, tapi jika keduanya tidak saling mengikat semua akan sia-sia. Resi tersenyum. Mereka bahkan gak pacaran. Mereka itu sahabatan sejak kecil. Auroranya juga sih masih nunggu cowok yang dia suka sejak SMA. Yoga dan Asri mengangguk bersamaan. Raga pun begitu. Mereka baru tahu kalau hubungan kedekatan antara Aurora dan Kinan hanya sebatas sahabat, tidak lebih dan tidak kurang. Ya udah, kalau gitu kita pamit pulang aja ya. Udah malam juga. Mario berseru mengajak pulang, namun Raga menahan. Latifah boleh nginep di sini? Latifah menoleh. Ngaco, ngapain? Belum muhrim gak? Dasar mesum. Bisik Latifah di dekat telinga Raga. Jangan salah paham, Raga cuma mau lebih banyak bareng Latifah. Tenang aja, nanti Latifah tidur sama mama, kalau enggak Regina. Raga enggak akan ngapa-ngapain sebelum sah. Tante sama om bisa percaya papa sebagai jaminannya.
Raga menatap sang papa yang nampak tak terima dijadikan bahan jaminan. Gue cuma pengen jelasin kejadian waktu itu, dan kita memang harus banyak bicara. Masih banyak masalah yang harus kita urus dan luruskan. Gue gak mau kita terus-terusan mengalami kesalahpahaman yang panjang. Latifah termenung, benar juga. Dia masih membutuhkan penjelasan atas kejadian sore itu. Latifah juga harus meminta penjelasan tentang kedekatan Raga dengan Nesa. Apa maksud waktu Raga memesankan taksi online untuknya, tapi Raga malah ngajak pulang bareng Nesa. Tenang aja ya bun, Latifah gak akan buat masalah kok. Boleh aja sih, tolong diawasi ya Pak Yoga, namanya juga manusia kan gak ada yang tahu. Siapa tahu mereka hilap. Resi menatap keduanya tajam. Enggak bunda, Latifah janji. Setelah mempercayakan sang anak dengan calon mertuanya, Mario, Resi, Aurora, dan Kinan pamit undur diri. Yoga dan Asri juga sudah masuk kamar untuk istirahat lebih dulu. Kini tinggal Latifah, Abi, dan Raga yang masih setia duduk di sofa sambil menonton TV. Abinya pulas banget tidur di pelukan kamu. Aku mau juga dong. Mendengar kalimat yang baru saja Raga lontarkan membuat Latifah menoleh. Lo minta dipenggal ya kepalanya, biar gak macam-macam terus. Raga tersenyum. Cowok itu mengenduskan kepalanya di bawah leher Latifah, membuat Latifah kegelian. Geli apaan sih? Diam, nanti Abinya bangun, kasihan. Raga menciumi kening Latifah berkali-kali. Gue sayang banget sama lo. Sumpah demi Tuhan, gue bisa-bisa bucin banget sama lo. Gimana dong? Udah apaan sih? Gue udah pernah bilang kalau gue gak suka dicium-cium, dipegang-pegang. Masih aja gak paham-paham. Raga mencubit pipi Latifah gemas memutar-mutar layaknya squishy yang bisa dia pencet tanpa merasakan sakit. Latifah melotot, ia memukul Raga kencang. Kakinya menendang bokong Raga untuk menjauh darinya. Tuh kan udah gue bilang nanti Abinya bangun. Ngeyel banget, heran. Raga mengangguk, lehernya yang tak gatal. Raga menggaruk lehernya yang tak gatal. Latifah masih berusaha menghentikan tangis Abi yang semakin kencang. Perempuan itu menepuk-nepuk bokong Abi pelan. Sayang, cup-cup, keganggu ya? Sut-sut bobo lagi ya? Latifah berdiri menggendong Abi dalam pelukannya. Tak lupa ia mengelus punggung Abi agar tangis bocah itu mereda. Raga ingin mendekat, namun kaki Latifah menahan. Tatapan mata Latifah seolah berkata, diam di situ atau gue tendang masa depan lo. Latifah beralih pergi masuk ke dalam kamar. Setelah tangis Abi mereda dan anak itu kembali tidur, Latifah merebahkannya di atas kasur, membatasi dengan guling di setiap sebelah kanan dan kiri Abi agar anak itu tidak jatuh terguling. Latifah membuka lebar pintu kamar, sengaja jika nanti Abi menangis lagi, dia jadi bisa langsung mendengarnya. Latifah melihat Raga sudah kembali rebahan di atas sofa sambil menonton film yang sejak tadi mereka nonton. Ia sendiri tak tahu film apa yang diputar, yang jelas filmnya seru. Actionnya juga menegangkan dan bikin gregetan. Latifah memukul betis Raga kencang dan mendorong kaki cowok itu ke bawah. Udah tidur Abinya? Latifah menggaruk. Ia lantas duduk menyandarkan punggung pada sandaran sofa. Raga bangkit, cowok itu memindahkan kepalanya di atas paha Latifah. Dari bawah sini Raga bisa lebih jelas melihat kecantikan pada perempuan ini. Senyumnya yang menawan, hidungnya yang mancung, serta lesung pipi yang berada di sebelah kirinya semakin menambah kesan manis pada perempuan itu. Ngapain lihat-lihat? Gue tahu gue cantik, dari lahir udah terlahir cantik. Tapi jangan gitu juga ngelihatnya. Latifah salah tingkah sendiri. Jangan mentang-mentang dia orangnya cuek dan jutek, dia gak bisa merasakan gugup. Enak saja, orang cuek juga manusia woi. Raga mengelus pipi Latifah lembut. Senyumannya mengembang kala Latifah menoleh, menatap ke arahnya. Maaf soal kejadian itu, gue hilap dan gak bisa kontrol diri. Lo tahu sendiri gue gimana orangnya. Gue tahu gue salah, tapi gue ngelakuin itu bukan karena gue suka sama Metana. Latifah menatap layar TV. Ia ingin mendengarkan saja semua penjelasan Raga malam ini. Tak ingin memperdebatkan ataupun mempersulitnya.
Toh masalah itu sudah dia anggap selesai karena sekarang dia juga sudah bersama Raga. Tidak perlu ada yang dia ragukan lagi dari Raga. Oh iya, lutut lo waktu itu berdarah. Gue yakin itu bukan karena kepentok meja kan? Oh itu, gue keserempet motor waktu mau nyebrang. Untung aja lukanya gak terlalu parah. Tapi ternyata pas nyampe lukanya semakin sakit diiringi rasa kecewa. Raga menggenggam tangan Latifah dengan erat. Maaf, sempat bikin lo ngerasa dipermainkan. Tangan kanan Latifah yang bebas dari genggaman Raga mengelus pipi cowok itu lembut. Ia menekan-nekan pipi Raga dengan telunjuknya. Gak, gue boleh minta tolong? Raga menoleh. Apa yang gak buat lo? Lo minta pulau pribadi juga gue jabanin. Tapi tunggu, gue kerja dan dapat penghasilan sendiri dulu. Latifah menampar pipi Raga pelan. Gue rada aneh sama beberapa orang. Kenapa? Waktu pas Air Force, lo kan ngirimin makanan buat anak-anak. Nah setelahnya ada lagi yang ngirimin gue minuman. Kayaknya orang itu yang bikin gue larut dalam obat tidur. Ingat kan kata dokter di UKS yang meriksa gue? Katanya gue ngonsumsi obat tidur yang di luar dosis. Padahal itu lagi acara. Masa iya gue gila ngonsumsi obat begituan? Raga mencerna ucapan Latifah. Sebelumnya dia juga sempat menyelidiki apa yang Latifah minum. Namun karena Raga belum sempat menanyakan kejadian detailnya Raga ngestuk. Tidak menemukan apapun yang menunjukkan kalau minuman Latifah disabotase. Lo ingat wajahnya? Latifah menggeleng. Samar-samar dia pakai kacamata dan masker. Setengah nutup mulutnya. Gue kira dia anak Airlangga juga. Tapi pas gue cek di buku tahunan gak ada cewek itu. Raga bangkit dari tidurnya. Ia menatap Latifah dengan segala keterkejutannya. Lo yakin? Latifah mengangguk dengan yakin. Ya udah, lo tenang aja. Gue akan cari tahu. Kalau ada apa-apa langsung kabarin gue ya. Raga mengelus puncak kepala Latifah dengan penuh kasih. Latifah mengangguk, paham. Kini Latifah tak perlu lagi berjuang sendirian. Latifah tak perlu lagi berusaha untuk disukai oleh orang lain agar dia mendapatkan teman. Dia sudah memiliki Raga dan Cici. Baginya itu sudah cukup. Latifah tidak akan membatasi diri kepada siapa dia akan berteman. Tapi jika seseorang itu sudah berhasil membuat hidupnya terjebak dalam hubungan yang merugikan, Latifah tidak akan segan-segan melepas tali pertemanan mereka. Lo tidur Gi sama Abi di kamar, biar gue yang di sini. Latifah mengangguk paham. Gak, Raga tersenyum. Dalam sayang. Latifah terlihat ragu. Good night gak? Good night sayang. Jangan lupa mimpiin gue ya. Mimpi buruk berarti. Latifah bangkit dan berdiri. Perempuan itu meledek Raga dengan memeletkan lidah panjangnya, membuat Raga gemas setengah mati. Cowok itu terkikik geli. Ia tak berhenti tersenyum sejak tadi. Awas ya, lo kalau udah sah gue gempur habis-habisan. Kenapa sih cuma masalah deketin Raga aja lo gak bisa? Lo bisa manfaatin anak lo. Kenapa susah banget? Lo yang kenapa? Kenapa lo dendam banget sama Raga? Dia berhak bahagia, Bar. Kenapa lo sampai sejauh ini buat bikin dia menderita? Metana muak dengan semua yang Bara perintahkan. Metana ingin menjauhi Raga dan Abi karena kedua manusia itu selalu menghadirkan bayangan kelam masa lalunya. Metana benci saat dia kembali diingatkan akan kejadian itu. Kejadian di mana Raga dan dirinya sama-sama tidak memakai busana sama sekali dalam satu kamar. Brak. Bara menggebrak meja dengan kencang. Kehadiran Metana di klub malam ini membuat mood Bara semakin memburuk. Ini semua gara-gara lo. Lo yang bikin gue benci sama Raga. Kalau lo mau nebus semua rasa bersalah lo dan mau gue maafin, hancurin hidup Raga. Dengan begitu, gue bisa yakin kalau lo memang milih gue bukan Raga. Plak. Bara memegangi pipi kanannya yang menjadi sasaran tamparan Metana secara tiba-tiba. Dasar, setidaknya jangan melibatkan seorang anak yang bahkan gak ngerti apa permasalahan orang dewasa. Dia anak gue ibunya. Dan gue berhak nentuin dia terlibat dalam balas dendam lo apa enggak. Bara berdecik kasar. Ibu lo bilang,
Waktu lo tahu lo hamil dia, lo bahkan minta bantuan gue buat gugurin anak lo itu. Dan sekarang dengan gak tahu malunya, lo nyebut diri lo sebagai ibu. Berhenti lo berdua. Metana dan Bara menoleh. Kalian sama aja, selalu gagal. Mulai sekarang kalian ikutin apa yang gue perintahkan. Gue ikutin, tapi jangan pernah lo sentuh Abi sedikit pun. Metana menatap Aldo dengan tatapan penuh benci. Aldo menarik ke meja Metana. Ia mencengkeramnya erat-erat. Kita lihat aja nanti seberapa besar pengorbanan lo buat gue. Jadi mereka dijodohin. 3 hari lagi bakalan nikah. Latifah menempelkan telinganya di daun pintu. Ia yakin ia tak salah mendengar percakapan seseorang di dalam toilet pria. Sudah jelas yang dibicarakan adalah dia dan Raga. Namun siapa yang ada di dalam? Saat Latifah ingin mendengar lebih lanjut, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Ia melihat Aldo keluar dari dalam toilet. Ngapain, Pak? Toilet perempuan kan di situ. Latifah salah tingkah karena ketahuan sedang melakukan hal yang tak wajar di depan pintu. Oh, lagi lo ngomong sama siapa di dalam? Aldo menoleh. Bukan gue kayaknya, di dalam juga rame sama kakak kelas. Latifah mengangguk paham. Gue harus bawa apa ke acara bokap lo? Ujarnya untuk mengalihkan topik. Gak usah bawa, gak apa-apa. Kehadiran lo udah jadi kado terbaik buat papa. Oke kalau gitu gue mau lo ke toilet dulu, bye. Aldo tersenyum setelah akhirnya meninggalkan Latifah yang masih terdiam di depan pintu. Latifah yakin dia mengenali suara pria itu, tapi di mana? Ia harus segera mencari Raga. Siapa tahu masalah ini berkaitan dengan perempuan yang menyabotase minumannya saat itu. Bersambung, thank you for watching.